Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tiada kata yang pantas dan terindah untuk kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan untuk kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, terlebih nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bertemunya kembali kita dengan bulan suci Ramadan ini. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menghantarkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, pemirsa tayangan Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dan tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Puasa akan menghantarkan pelakunya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Akan tetapi, ada juga orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilaksanakannya selain lapar dan dahaga saja. Untuk itulah, apa sebetulnya esensi dari ibadah puasa itu sendiri, terutama puasa di bulan suci Ramadan? Maka dalam kesempatan ini, satu tema yang akan saya sampaikan adalah esensi puasa Ramadan dengan landasan Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat, pemirsa tayangan Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arti dari ayat tersebut adalah Ya ayyuhalladzina amanu,
Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di dalam ayat tersebut, Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa tujuan dari puasa yang diperjuangkan adalah yakni meraih predikat takwa atau la'allakum tattaqun. Menurut Imam Ibnu Jauzi, bahwa puasa merupakan wasilah yang paling cepat untuk menghantarkan seorang hamba menjadi hamba Allah yang bertakwa. Akan tetapi ada pula orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilaksanakannya selain lapar dan dahaga saja. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, selain lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, apa sebetulnya esensi dari puasa itu sendiri? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau mengatakan atau menyebutkan di dalam bukunya yakni Wawasan Al-Quran pada bab puasa, bahwa esensi dari ibadah puasa, terutama puasa Ramadan, adalah menahan dan mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perbuatan-perbuatan yang mungkin dapat mengurangi atau membatalkan atau merusak pahala ibadah puasa itu sendiri. Nah, orang yang berpuasa dapat menghantarkan dirinya menjadi hamba Allah yang bertakwa, karena dengan puasa dia berusaha untuk menahan dirinya dari perbuatan dosa seperti menggunjing, menggibah, berzina ataupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpuasa tetapi tetap melakukan hal-hal buruk seperti dalam sebuah riwayat, yakni di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 orang wanita yang mengutus seseorang untuk sowan atau menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk meminta izin agar dapat membatalkan atau berbuka dari puasanya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wadah atau tempat kepada orang tersebut supaya wanita itu memuntahkan apa yang ada di dalam mulutnya atau yang dimakannya. Kemudian wanita yang pertama memuntahkan apa yang ada di dalam mulutnya, keluarlah darah dan nanah dan juga gumpalan daging yang segar atau daging yang mentah. Nah, kemudian orang-orang merasa terheran-heran melihat apa yang terjadi. Kemudian wanita yang kedua juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa dua wanita ini berpuasa dari hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak makan, tidak minum, sehingga mereka hampir saja mati karena kehausan. Tetapi mereka ternyata berbuka atau memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mereka berkumpul bersama kemudian menggunjing atau menceritakan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan mereka ini dapat merusak ibadah puasanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menjaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala dari ibadah puasa kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk adalah karena kekurangan dari saya sendiri. Dan untuk itu saya mohon maaf, baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini dapat menghantarkan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa dengan menjaga apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat di dalam ibadah puasa yang kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, kalaulah ada jarum yang patah, jangan disambut dan dipakai lagi. Kalaulah ada kata-kata saya yang salah,
Mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Bimas Islam serta seluruh penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.